Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Hasanah, NPM saya 202201089. Pada hari ini saya akan melakukan tindakan promosi kesehatan pada masyarakat di Hanggo bertepatan di rumah RT. Silahkan ditonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di sini perkenalkan ya, sebelumnya nama saya Titi Hasanah. Di sini saya akan membawakan materi mengenai perlunya melakukan aktivitas fisik setiap hari. Sebelumnya saya bagikan pamflet terlebih dahulu ya. Bisa kalian sambil baca. Baik, sebelumnya saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Hasanah dari mahasiswi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pentingnya melakukan aktivitas secara rutin setiap hari ya. Izinkan saya untuk memulai materinya sekarang ya. Ada yang tahu apa itu aktivitas fisik? Belum tahu ya. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemelihara kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan juga sepanjang hari. Terus apa aja sih jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan? Bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, atau naik turun tangga. Terus bisa juga berupa olahraga ringan seperti push up, pull up, ya, back up seperti itu ya, atau lari-lari kecil. Terus berapa lama sih seseorang perlu melakukan aktivitas setiap hari? Ada yang tahu? 5 menit, 15 ya. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur, paling sedikit 30 menit dalam sehari. Sehingga dapat menyehatkan jantung, paru-paru, serta tubuh yang lainnya. Jika lebih banyak waktu yang digunakan untuk beraktivitas fisik, maka manfaat yang diperoleh juga lebih banyak. Jika kegiatan ini dilakukan setiap hari secara teratur, maka dalam waktu 3 bulan ke depan akan terasa hasilnya. Jadi tuh kita kalau misalnya rutin melakukan aktivitas setiap hari, kita akan melakukan perubahannya secara jadi kalau misalnya kita melakukan aktivitas fisik itu secara rutin dalam waktu 3 bulan, kita akan merasakan perubahan yang ada di dalam diri kita. Apa sih keuntungan melakukan aktivitas fisik secara rutin? Ada yang tahu? sehat. Sehat ya. Yang pertama, terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain. Berat badannya terkendali, jadi berat badan kita tuh ideal gitu ya, nggak obes, nggak juga kekurangan berat badan. Otot lebih lentur dan tulang lebih kuat, bentuk tubuh menjadi lebih bagus, lebih percaya diri. Pasti kita kalau misalnya punya badannya ideal, pasti kita ini ya ngerasa lebih percaya diri gitu ya. Terus juga lebih bertenaga dan bugar. Secara keseluruhan keadaan kesehatan menjadi lebih baik. Terus juga ada beberapa tips dalam beraktivitas fisik seperti jalan cepat, perlu sepatu yang cukup enak dipakai agar kaki nyaman dan sehat, apalagi untuk berjalan ke kantor atau naik tangga. Jadi kalau misalnya kita lari pakai high heels kan nggak nyaman ya? Apa aman? Oh, ada yang suka ya pakai high heels ya? Habis tuh apa lagi? Terus lagi ya. Lanjut, yang kedua bisa berenang. Ada yang suka berenang di sini? Aku. Batu. Oh, senang ya. Biasanya gaya apa kalau berenang? Kayak gini. Gaya apa itu? Gaya. Kupu ya. Kayak bukan kupu-kupu. Apa? Lumba-lumba. Oh, lumba-lumba. Terus juga bisa senam atau perenggangan sangat baik buat otot-otot kita ya. Kayak misalnya kita mau senam ringan nih, kita lihat video edukasi tentang senam-senam ringan kan banyak ya di YouTube ya. Iya. Nah, materinya
sampai situ aja. Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau tanya. Boleh. Izin bertanya, gimana sih cara kita ngilangin malas kita untuk melakukan aktivitas fisik kita? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi bagaimana cara menghilangkan rasa malas untuk aktivitas fisik? Yang pertama, tentukan tujuan yang masuk akal. Mulailah dengan durasi yang singkat. Pilihlah olahraga yang menyenangkan. Kayak misalnya kita suka olahraga basket ya, kita basket. Kalau misalnya kita olahraga suka yang berenang ya kita berenang gitu ya. Dan juga fokuslah pada diri sendiri. Jadi kita punya tujuan. Kita olahraga itu untuk apa gitu ya. Biar kita tuh memanfaatkan olahraga itu dengan baik. Terus juga boleh kalau misalnya sesekali kalian itu bolos olahraga, misalnya satu minggu kalian bolong 1 kali itu nggak masalah. Terus juga jadikan sebagai rutinitas. Jadi kalau misalnya kalian nggak olahraga 1 kali itu kayak rasanya wah aku belum ada yang kurang nih apa ya gitu. Ternyata aku belum olahraga hari ini gitu. Terus juga bisa sambil mendengarkan musik, misalnya sambil mendengarkan musik K-pop atau apa gitu ya kan. Murotal? Apa? Murotal? Boleh banget murotal ya. India banget. India. Bukan India, bukan. Mbak, Apa? mau nanya. Boleh. Tadi yang kayak gini, bukan gaya rumah-rumah, tapi gaya duyung. Oh kayak duyung. apa? Terus juga yang terakhir kita kasih reward ke diri kita sendiri. Jadi kalau kita tuh udah melakukan aktivitas fisik itu secara rutin dalam 1 minggu atau 3 bulan, kita kasih reward ke diri kita. Kayak misalnya kita kasih hadiah ke diri kita harus melakukan apa gitu ya. Jadi seperti itu aja. Apakah ditanyakan lagi? Tidak. Cukup ya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video edukasi tentang aktivitas fisik. Nanti silahkan ditonton ya. Ya. Kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, tentu kita harus waspada. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari. Baik, videonya sudah selesai ditonton ya. Sudah. Gimana videonya, bagus? Bagus. Bisa diterima ya? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Apa nih yang nggak bisa diterima? Ayo apa? Itu sudah. Baik, sampai sini ya pertemuan kita kali ini. Lain waktu kita ketemu lagi. Videonya udah selesai ditonton ya? Karena videonya bagus? Bagus ya? Bisa diterima ya? Masukkan ya materi kita kali ini tentang aktivitas fisik. Masuk ya? Masuk. Oke. Eko. Pertemuan kita sampai sini aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa dihubungi di nomor itu ya. Ya. Oke. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.